Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun sore tetap semangat ya. Wah, Ya. Menggelegar pokoknya semangatnya ya. Ini Tegar mantap. kayaknya udah greget nih. Nggak greget, Pak. Udah segar maksudnya. Greget. Nunggu algo. Udah mandi ya. Belum. Udah matematika jadi segar. Oh. Oke. Nah, kita langsung ke materi ya. Ini gini. Siap. Kalian sudah mencoba di tugas yang kemarin di programnya atau baru ngerjain algoritmanya? Yang modular, Pak. Yang kemarin, yang perulangan. Yang perulangan. Yang Kalau saya bintang, baru Pak. algo. Kalau saya baru Algo. algonya. Udah nyobain belum ke aplikasinya? Ke Yang Pascal? bintang-bintang. Yang Ya, bintang. yang bintang. Ya. Yang bintang-bintang kemarin saya masih gagal yang ini, Pak. Yang N sama dengan 3. Nah, Oke. yang saya bintang Ini yang Ini siapa yang dangdut nih? Irfan. Bukannya ini lagi mute di mute gitu. Oke, apa? Nah, emang saya lupa udah lihat ya. matiin. Iya, makanya ini gimana sih? Mau kuliah mah dengan dangdut coba. Nih ya. Jadi saya juga udah melihat hasil kalian di beberapa mahasiswa ya. Saya belum lihat semuanya. Memang rata-rata kendalanya di nomor 2 ya, soal nomor 2. Kalau soal pertama masih gampang ya. Nah, karena kalau saya nggak beberapa mungkin ada yang salah juga, cuman rata-rata dari yang saya lihat itu nomor 1 hampir semuanya tepat gitu ya. Oke, kita akan saya screen ya. Di sini, Bentar. Jadi kita akan bahas sebenarnya ini pun sudah ada bahasannya, sudah ada di apa namanya tuh? Udah kelihatan kan ya? Ya, ini jawabannya udah kelihatan nih kalian? Belum? Halo, ada nggak? Udah, Pak. Nah, ya, Ya, oke. Pak, ada. Nah, Kelihatan, Pak. oke, aman ya. Nah, ini pun sebenarnya udah ada di LMS, sudah saya berikan. Udah persiapan UTS lagi coba ya. Duh. Aduh. Nah, ini struktur peruangan. Nah, ini sudah ada pembahasan kasusnya. Isinya apa yang tadi yang akan kita bahas saat ini. Ini saya sudah buka. Nah, ini kita bahas dulu ya. Kalau nomor 1, buatlah algoritma dan program untuk menyelesaikan kasus seperti di bawah ini. Ini asumsikan kita memberi nilai N-nya 5. Artinya apa? Kita bikin 5 deret bintang. Nah, deret pertama 1, deret kedua 2, deret ketiga 3, keempat 4, 5, 5. Nah, kalau misalnya 6, ya berarti ada lagi 6 deret, yang ke-6-nya 6 deret bintang. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, algoritma untuk membuat deret bintang itu kita menggunakan 2 perulangan. Ada perulangan di dalam perulangan. Ini ya. 1 perulangan untuk barisnya, yang perulangan kedua untuk perulangan di tiap barisnya. Jadi beda ya. Yang satu perulangan untuk barisnya, yang satu lagi perulangan untuk tiap barisnya. Nah gini ya. Kayak gini. Ini for pertama nih. For i sama dengan 1 to n. Artinya ini membuat baris sebanyak n-nya. N-nya kita masukkan 5 nih. Oke. Nah, maaf ya. Saya ulangi lagi dari awal ya. Algoritma deret bintang. Di sini kita buat algoritmanya. Initial state-nya kita memasukkan banyaknya perulangan. Final state-nya tentu saja menampilkan deret bintang sesuai dengan banyaknya perulangan. Nah, di sini karena kita membutuhkan 2 perulangan, berarti ada 2 variabel yang menjadi counter. Ya. Berarti kita buat I dan J ini sebagai variabel counternya. Seperti itu ya, yang kemarin disebut dibahas. N di sini ini merupakan variabel untuk menginputkan banyaknya perulangan oleh user. Nah, kita masukkan nih algoritmanya, masukkan N-nya. Setelah itu, kita bikin. Nah, di sini bisa menggunakan for, ada juga menggunakan while. Yang saya lihat di algoritmanya yang kalian kumpulkan ada beberapa yang menggunakan while. Jadi di sininya while, ininya for. Benar nggak Pak? Gitu masih bisa tepat, masih bisa, masih bisa. Nah, kemudian ingat kembali ke apa namanya tuh pengertiannya. For itu ada yang for do, ada yang while do, ada yang repeat until. Kapan kita menggunakan for do, kapan kita menggunakan while do, kapan kita menggunakan repeat until. Nah, yang paling penting adalah for do itu akan kita gunakan jika
perulangannya itu sudah tahu nih kapan berakhirnya. Kita tahu bahwa di sini perulangan akan berakhir di deret kelima. Baris kelima ya. Baris kelima itu berakhir. Jadi terjadi 5 kali perulangan. Seperti itu ya. Terjadi 5 perulangan. Nah, sedangkan while, do, dan repeat until itu digunakan untuk apabila kita belum mengetahui berapa banyaknya perulangan yang harus dilakukan. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi 5 perulangan, nah, maka kita bisa menggunakan for do. Nah, for, jadi kita bikin perulangan untuk barisnya. For i 1 to n. Berarti kita akan membuat 5 baris. Nah, untuk setiap barisnya, baris pertama apa? Lakukan perulangan lagi nih. Untuk baris pertama, J 1 to I-nya. I-nya itu kan 1 ya, baris pertama. Output kan 1 bintang ya. Seperti ini. 1. Baris kedua, for J 1 to 2. Do, maka lakukan apa? Output bintangnya 2 kali. Output. For J 1 to yang baris ketiganya. I-nya 3 kan. Tampilkan 3. Dan terus sampai ke N-nya, yaitu 5. Ini algoritmanya. Lalu bagaimana pemrogramannya? Sama aja. Ini pemrogramannya ya. Ini tinggal ditambahin ISFS ya. Saya nggak tambahkan supaya biar dia nggak enter ke halaman kedua. Nah kalau di sini ditambahin ISFS ya jadi kedua. Jadi nanti pusing kalian. Nah ini program bintang di sini dibuatnya di CRT standar sama ada var, I dan J dan N sebagai banyaknya perulangan yang akan dilakukan. For I 1 to N. Nah ini ada begin dan N. N di sini bukan N dari program ya, tapi N dari for-nya, perulangannya. Jadi kalau kita belum mengakhiri programnya, kita gunakan N titik koma. Itu untuk for, untuk if itu pasti. Kalau misalnya ada begin, pasti ada N. Kenapa Pak harus ada begin N? Saya usahakan kalian tuh, walaupun hanya satu statement, itu gunakan begin N. Kan gitu ya. Kalau misalnya hanya satu statement, dia akan dianggap bagian dari entah perulangan ataupun bagian dari if-nya. Seperti itu ya. Tapi biasakanlah kalian gunakan begin N, walaupun itu hanya satu statement. Kenapa? Karena di bahasa pemrograman yang lain, itu pasti diharuskan menggunakan begin N-nya. Nah, begin N di sini tidak harus selalu bacanya begin N ya. Kadang kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kalau di PHP. Kadang kurung buka, kurung tutup. Jadi tiap bahasa pemrograman itu punya perbedaan begin N-nya. Cuman diwajibkan untuk beberapa bahasa pemrograman. Nah, makanya akhirnya supaya biar kalian lebih biasa ya gunakanlah begin N. Oke? For begin. Ini kita buat untuk perulangan barisnya. Sebanyak berapa baris. Nah, ini for J di sini untuk perulangan di tiap barisnya. Yang tadi ya. Di write. Nah, supaya biar dikasih enter, kita tulis lagi sini write line. Jadi jangan write line-nya jangan di sini. Kalau kayak gini jadinya jadi bintang yang kedua itu bintang-bintang lagi ke bawah. Nah, write line. Jadi write. Itu ya. Jadi jangan lihat, oh Pak, kalau di sininya kok nggak ada write line Pak? Ya jangan kayak gitu ya. Ini kan algoritmanya, oh berarti nanti untuk tiap ini perulangan untuk barisnya, ini perulangan untuk tiap barisnya. Ya, berarti kita bisa ubah seperti ini kan gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, kosong nih. Ya jadinya bintang menurut panjang. Seperti itu ya. Jadi gunakan white line. Nah, ini udah bisa kalian lihat di LMS, dia tinggal di copy paste. Kalau misalnya ini. Nah, yang kedua nih, masih banyak yang bingung. Rata-rata ya. Atau ada yang ngerjain tapi masih saya lihat masih kurang tepat gitu ya. Bahkan sampai ada for-nya banyak banget ini for-nya. Bingung juga jadinya kan ini kalau dia diubah ke bahasa Pascal-nya jadi nggak nih? Agak ragu nih. Makanya saya bilang kalau pas kalian buat algoritma coba buat ke Pascal-nya. Berhasil atau enggak? Kalian akan kelihatan. Oke? Nah, ini nomor 2 nih. Buatlah algoritma dan program untuk menyelesaikan kasus seperti di bawah ini. Ini N-nya 3 nih. Nah, N3 di sini beda dengan yang atas ya. Kalau N-nya 5 baris ya. Tapi di sini N-nya 3, dia bikin 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Nah, kan pikirkan nih, kenapa pas di 3 jadinya 5 baris. Jadi bentuknya segitiga ya. 1, 2, 3, lalu menurun. Ya. Naik, terus menurun. Nah, kira-kira pakai apa tuh yang bisa
dia perulangan ininya menaik lalu menurun. Down to. Nah, Daun tuh. pakai down to. Karena kita tahu bahwa ini perulangan berakhir sebanyak 3 kali. Kita udah Ya. tahu bahwa dia akan berakhir 3 kali. Berarti gunakan for do. Nah, di for do ada for down to. Karena di sini menaik dan menurun. Kalau misalnya kita asumsikan n-nya 2. Berarti di sini akan muncul seperti ini ya. Kalau n-nya 2 nih ya. Bintang, 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 lalu bintang lagi. Jadi nggak harus selalu ganjil. Kenapun seperti itu bisa. Karena dia tuh menaik dulu lalu menurun. Bagaimana algoritmanya? Nah, di sini berarti kalian membuat soal nomor 1, nih ya, yang for ini sebanyak 2 kali. Yang satu untuk perulangan sampai n-nya, yang berikutnya adalah untuk yang menurunnya. Nah, seperti ini ya. Inputkan n-nya. Nah, di sini n-nya 3. Berarti di sini for i sebanyak 1 to n. 3 kali ya. Berarti kita mengulangi sebanyak 3 kali. Ini untuk barisnya. Dan setiap barisnya outputkan X. Ini 3 kali kan ya? Karena n-nya adalah 3. Gitu kan? Nah, kalau for down to itu kan dari yang tinggi ke bawah kan? Nah, sehingga di sini supaya biar tidak 1, 2, 3, 3, 2, 1, kita gunakan n min 1. N-nya 3. 3 kurang 1, 2. Nah, for i 2, down to 1. Nah, di sini for j 1 to i. I-nya berapa di sini? 2. Outputkan bintang. Munculnya bintang 2. Dan terus sampai dengan 1 menurun. Nah, itu ya. Jadi ada 2 perulangan. Jadi ada perulangan dalam perulangan, tapi dilakukan 2 kali. Yang satu menggunakan for to do, yang satu menggunakan for down to do. Seperti itu. Terus programnya bagaimana? Sama. Kita lakukan seperti ini. Ini ya. Kita lihat dulu. Wait. Nah, ini contohnya ya. Nih, kalau misalnya kita lihat ini Pascalnya. Ini Pascalnya. Ini sama seperti yang ada di soal jawabannya ya. Di pembahasan. Nah, ini cuman kalau ini N-nya udah dimasukin 5. Gitu. Kalau kita compile. Sama kan perulangannya. Nah, maaf. Nah, berikutnya untuk yang X-nya, N-nya 3. Seperti ini, sama aja nih. Masukkan N-nya, return N. For I 1 to I-nya berapa? Maaf. Oh ya, ini benar. N, ini for I. Jadi untuk barisnya, ini untuk setiap barisnya. Ini pun sama ya. Pas kita compile. Saat N-nya kasih 3, dia menjadi seperti ini. Ya sama persis dengan soal. Itu ya. Nanti kalian bisa cobain di rumah. Ini sudah ada di LMS ya. Ada di pembahasan kasus perulangan. Ini tinggal kalian download, kalian cobain. Gitu. Nah, kita akan masuk ke materi minggu ini nih. Yaitu pemrograman modular. Nah, pemrograman modular ini ada 2 sebenarnya. Ada yang menggunakan prosedur, ada yang menggunakan fungsi. Nanti fungsi minggu depan kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemrograman modular menggunakan prosedur. Oke? Nah, untuk ini dulu nih, sebelum kita masuk ke materi minggu ini, ada yang tanyakan nggak untuk soal yang kemarin? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang saya nggak pakai down to, tapi hasil compile-nya itu sama kayak yang Pakainya apa? pakainya pakai for to do, Pak. Tapi For-nya berapa? bentar, Pak. Lihat dulu. Coba di share screen ya. Screen. Bentar, Pak. Oh, bahkan. Apa bagus? Kan kita udah berdiskusi. Kan saya bilang,
algoritma itu bukan bahasa pemrograman, tapi penyelesaian suatu masalah. Jadi ini Pak, Hmm. untuk for nggak pakai for don't to. Hmm. Tapi di Oh, compile kamu ininya n-1. iya maksudnya n Ya min nggak i. apa-apa. Iya, n-i di sini. Nggak kebaca nih. Nah itu, ya sama aja jadinya. Ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kok. Nggak jadi masalah. Coba di compile. Coba taruh. Ya, artinya n-1. Iya, Gitu ya Pak. benar sama aja jadinya. Jadi kalau di saya kan di sini for i n-1-nya itu di atasnya ya. Makanya down to. Nah, kamu n-1-nya di sini. Iya, jadi sama aja. Sama aja kan. Jadi kan for i apa nih? For j-nya kan sama dengan 1 to n-1. 3 kurang 1 2. Ya 2 kan ini turun. Nggak apa-apa. Nah ini yang saya maksud. Ujian pun soalnya sama, tapi penyelesaian masalahnya mungkin berbeda. Begitu ya. Nah, di Iya sini Pak. udah ketemu ya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ini bagus. Tapi ini sama kan ya? Ada n-1. Iya Pak. Gitu ya. Nah, oke, bagus. Pastinya. Oke, bagus. Bagus, nggak jadi masalah kok. Nah, saya pun nanti pas meriksa pun tetap dicek ya. Tiap barisnya. Ini logikanya benar nggak sih gitu. Ya sama kayak kalian masak minsan ya. Masak minsan pun kan beda-beda ya. Tapi kan ujung-ujungnya jadinya minsan. Mau kalian rebus dulu mie-nya, mau kalian misalnya direbus barengan sama airnya, mau bumbunya digabungin langsung dimasak atau bumbunya dipiringin, ya jadinya tetap minsan. Nah ini pun sama kan ya. Teman kalian tuh nih menggunakan for to do. Saya menggunakan for down to do. Beda ya cara penyelesaian kasusnya, tapi selesai nggak kasusnya? Selesai. Menjadi segitiga bintang sama ya jadi ya. Ya udah jadi masalah itu. Inilah yang saya bilang bahwa ujian itu akan seperti ini, soalnya akan sama tapi penyelesaian kasusnya mungkin berbeda gitu ya. Nah ini bagus teman kalian. Applause dulu dong, tepuk tangan online. Bagus tuh Irfan ya. Oke. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, dan lagi tanyakan. Aman ya. Oke. Kan tadi saya bilang ya, ada di teman kalian pun ada yang menggunakan while kok waktu persiapan pertama. Bisa nggak Pak? Bisa. Jadi selama n-nya -1, n-nya lebih kecil dari n, maka lakukan perulangan. Berulang kan gitu. Sama. Bagus. Oke, kita masuk ke materinya. Sip. Close. Kita masuk. Nah, kita masuk pertemuan kali ini adalah pemrograman modular. Nah, pemrograman modular di sini ada dua, ada yang menggunakan prosedur ataupun ada yang menggunakan fungsi. Nah, di bahasa pemrogramannya pun akan berbeda-beda. Ada yang menamakannya prosedur, ada yang menamakannya fungsi ataupun apapun. Di tiap bahasa pemrograman akan berbeda. Namun memang konsepnya seperti ini. Ada prosedur, ada yang namanya fungsi. Latar belakangnya apa sih yang menyebabkan kita akan atau harus menggunakan pemrograman modular? Nah, kita tahu bahwa program yang besar gitu ya akan lebih sulit untuk dimengerti. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi, bikin program, satu file itu sintaknya dari atas sampai bawah gitu. Sintaknya itu dari satu mungkin bisa sampai ribuan ya. Itu kalau misalnya dibaca gampang nggak? Susah. Susah ya. Nah, akan sulit juga untuk melakukan pelacakan kesalahan. Kalau misalnya sekuensial ya, misalnya pas di urutan ke 100 misalnya, kok ini harusnya kan berubah gitu. Misalnya kodenya harusnya 5 misalnya, tapi kenapa jadi 4? Nah, kita harus ngecek itu dari 1 sampai 100. Di mana perubahannya kok bisa terjadi error di situ. Nah, akan lebih sulit untuk pelacakan kesalahannya. Nah, sehingga itu bahkan di program itu yang besar itu kita pecah-pecah menjadi beberapa program atau beberapa modular. Jadi subprogram-program yang lebih kecil. Nah, teknik pemecahan program ini menjadi sejumlah program dinamakan teknik pemrograman modular.
Beberapa bahasa pemrograman menamakan upah-program dengan sebutan subrutin, modul, prosedur, atau fungsi. Nah, bedanya apa, Pak? Prosedur dengan fungsi. Nah, secara garis besarnya seperti ini. Prosedur merupakan upah program yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan fungsi itu merupakan upah program yang mengembalikan nilai. Nah, terus bedanya apa, Pak? Ya, cuma itu aja. Nah, nanti akan dibahas nih pemanfaatannya bagaimana nih. Karena di PHP pun namanya tetap fungsi ya, function di PHP. Tapi ada yang disebut prosedur, ada yang disebut fungsi sebagai fungsi, function yang fungsi. Dia akan mengembalikan sebuah nilai, sedangkan fungsi yang prosedur dia tidak mengembalikan nilai. Oke, kita masuk. Nah, kita masuk yang pertama adalah prosedur. Dia merupakan modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Suatu efek neto diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan keadaan akhir pada pelaksanaan sebuah prosedur. Oleh karena itu, pada setiap prosedur kita perlu mendefinisikan kondisi awal sebelum rangkaian instruksi di dalam prosedur dilaksanakan dan kondisi akhir yang diharapkan setelah rangkaian instruksi di dalam prosedur dilaksanakan. Maksudnya apa di sini? Panjang banget pun nih pengertiannya. Nah, sama saja seperti algoritma atau program utamanya, di mana program utama dia harus punya kondisi awalnya sebelum program dikerjakan dan kondisi akhir setelah programnya dilaksanakan. Harus sama ya, awalnya dia harus menginputkan A, nah si outputnya B, nah si pas program dieksekusi harus sama dengan initial state dan final state-nya. Nah begitu juga dengan prosedur. Jadi initial state-nya itu kondisi awal sebelum prosedur itu dilaksanakan, final state-nya kondisi akhir setelah prosedur tersebut dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, sehingga pendefinisian prosedur itu sama saja, hampir sama dengan pendefinisian program utamanya. Bedanya yang di atas ya. Kalau di sini algoritma, nama algoritma. Kalau di prosedur, ini prosedur, nama prosedur, dan ada yang namanya parameter. Ini yang dalam kurung ini adalah parameter. Parameter itu apa? Nanti akan dibahas. Sama ada initial state dan final state. Kondisi awal sebelum prosedur dilaksanakan, final state-nya kondisi akhir yang diharapkan setelah prosedur dilaksanakan. Ada kamus, ini adalah variabel-variabel yang digunakan di dalam prosedur. Ya, ini bukan kamus yang di sini itu tidak akan bisa digunakan di program utama. Tapi kamus yang ada di program utama itu bisa dikerjakan di dalam prosedur. Digunakan di dalam prosedur. Tapi kalau variabel-variabel yang dimasukin di dalam prosedur itu tidak bisa digunakan di program utamanya. Gitu ya. Lalu algoritmanya, badan dari prosedurnya. Nah, di sini ada parameter nih. Apa sih itu parameter? Nah, parameter merupakan mekanisme untuk melakukan pertukaran informasi antara prosedur dan titik di mana prosedur ini dipanggil. Artinya apa nih? Dari program utama, kalau kita mau bertukar nilai atau informasi, itu menggunakan parameter. Karena kita tahu bahwa variabel di program utama itu bisa dipakai di di prosedur, tapi prosedur si variabel dalam prosedur itu tidak bisa digunakan di program utamanya. Karena untuk bertukarnya informasinya itu menggunakan sebuah parameter. Nah, di sini untuk pemanggilannya, ini nama prosedurnya, lalu ada parameter aktual. Parameter aktual ini adalah parameter yang dipanggil di program utamanya. Sedangkan parameter yang ada di prosedur itu namanya parameter formal. Oke. Ada beberapa aturan dalam penulisan parameternya. Yang pertama, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Maksudnya, saat kita memanggil prosedur di dalam program utamanya, kita definisikan dua variabel sebagai parameter. Maka di prosedurnya pun kita harus memanggil dua variabel. Seperti itu ya. Jadi kalau ini jumlahnya 2, berarti di prosedurnya pun 2. Nah, nomor 2. Tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Artinya gimana nih? Variabel pertama string, variabel kedua integer. Berarti di prosedurnya pun harus sama. String dan integer. Seperti itu ya. Tidak bisa dibalik. Variabel pertama string, kedua integer. Di prosedurnya ini integer baru string. Itu tidak bisa. Nah, tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang taat asas dengan parameter formal yang bersesuaian, bergantung pada jenis parameter formalnya. Yang tadi ya. Jadi maksud taat asas itu adalah
tidak boleh berbalik. Kalau ini integer dan string, ini pun harus integer dan string. Harus taat asas. Jadi selain harus sama jumlahnya, sama juga tipe datanya, dan juga harus taat asas. Integer string, atau string ya string, sama. Seperti itu. Ini beberapa aturannya. Nah, parameter dalam prosedur ada 3. Ada yang disebut parameter inputan, ada yang parameter keluaran, dan parameter masukan dan keluaran. Kalau input jelas ya, itu memasukkan. Kalau keluaran berarti mengeluarkan. Kalau masukkan inputan berarti memasukkan dan mengeluarkan. Parameter masukan. Pada parameter masukan, nilai parameter aktual diisikan atau di-assign ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Nilai ini digunakan dalam badan prosedur yang bersangkutan. Nilai yang dinyatakan oleh parameter masukan tidak dapat dikirim ke arah sebaliknya. Jadi kalau udah masuk, ya udah, dia akan dieksekusi dalam prosedurnya. Nah, perubahan nilai parameter di dalam badan prosedur tidak akan mengubah nilai parameter aktualnya. Jadi si isinya itu tidak akan berubah karena yang dipentingkan adalah nilainya. Maka nama parameter aktual boleh berbeda dengan nama parameter formal yang bersesuaian. Contohnya gimana nih? Misalnya di sini parameter formalnya, parameter aktualnya yang di programnya itu A. Di parameter formal dalam prosedurnya itu nilai B. Seperti itu ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Dan saat kita panggil si A di program utama, itu nilainya akan tetap tidak berubah walaupun di dalam prosedurnya ini sudah kita rubah. Seperti itu. Karena yang dipentingkan adalah nilainya. Mungkin akan lebih mengerti lagi kalau misalnya kita eksekusi atau kita cobain di Pascal-nya. Nah, ini contoh prosedurnya. Ada yang namanya prosedur hitung luas segitiga. Input alas tinggi. Nah, ini ya. Ini merupakan parameter masukan. Indikatornya ada gini ya di parameternya. Input. Ini untuk di algoritma. Input, alas, tinggi, real. Berarti kita tahu bahwa alas dan real tinggi ini merupakan parameter inputan. Kamus, luas, real ini adalah kamus yang ada di dalam badan prosedurnya. Lalu algoritmanya dari prosedurnya, ini menghitung luas, alas, height tinggi bagi 2. Right, luas. Jadi di sini dituliskannya pun di dalam prosedurnya. Nah, terus nulis prosedurnya di mana, Pak? Kita menulis prosedurnya di badan kamusnya. Kamus di program utamanya. Seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat, masukkan. Nah, ini tinggal kalian nanti kan videonya akan saya upload ya. Akan upload, jadi tinggal kalian lihat. Ini akan cobain. Nah, ini parameter masukan. Kita buat program segitiga. Nah, kalau di algoritma, ini ada ini ya, input. Seperti ini, algoritma. Nah, kalau di Pascal-nya, konversinya, kita tidak perlu menuliskan inputnya. Cukup nama dari variabelnya. Alas, real, tinggi, real. Seperti ini. Boleh juga kita definisikan seperti ini. Alas, koma tinggi, real. Ini dihapus. Boleh? Boleh. Nanti akan dibahas di yang berikutnya. Oke. Yang biasa kan ini supaya biar kalian paham bahwa alas di sini, ini ada dua parameter inputan, alas dan tinggi. Di dalam prosedur, kita definisikan di area var atau area kamus. Ini ya, ini yang tadi, prosedur yang tadi dimasukkan. Nah, di program utamanya kita menggunakan variabel A dan T. Jadi tidak harus sama alas dan tinggi. Ini untuk membedakan antara variabel di program utama dan variabel di prosedurnya. Itu ya. Ini return A, return T. Dimasukkan. Hitung luas segitiga A dan T. Ini harus taat asas ya. A di sini kan alas. Berarti alas di sini akan masuk ke sini. Alas. T di sini, ini menunjukkan tinggi segitiga. Maka masuk ke tinggi segitiga. Eksekusi, dia akan menghitung. Sini. Kalau kita compile. Masukkan alas segitiganya. Ini 3, ini 4. Ini akan muncul. Luas segitiga sebanyak berapa? Ini tinggal kalian cobain. Ya, benar. Ya. Ini rumusnya dieksekusi di prosedur.
dan di outputkan juga di dalam prosedur. Jadi dia udah masuk ya udah gitu. Nah, oke, ini untuk yang parameter masukan. Nanti bisa dicobain saat videonya sudah diupload. Karena biasanya kalau misalnya luring, algoritma ininya pun kita kerjakan di papan tulis bareng-bareng. Cuman kalau kita sistemnya daring, yang nggak mau saya bikin slide-nya seperti ini untuk supaya biar kalian mudah membaca dan juga mudah untuk mempraktekannya. Jadi nanti tinggal cobain lagi, cobain saja. Nah, ini untuk parameter masukan. Berikutnya parameter keluaran. Prosedur mungkin menghasilkan satu atau lebih keluaran yang akan digunakan oleh program pemanggil. Jadi ini untuk supaya si variabel yang ada di dalam prosedur itu bisa dipakai di dalam apa namanya tuh nilainya itu bisa dipakai di program utamanya. Nah, ketika prosedur yang mengandung parameter keluaran dipanggil, maka nama parameter aktual menggantikan nama parameter formal yang bersesuaian di dalam prosedurnya. Selanjutnya, nama parameter aktual akan digunakan selama pelaksanaan prosedur. Jadi intinya kalau keluaran tuh, kalau masukan itu dari program utama masuk ke dalam prosedur. Nah, kalau keluaran di dalam prosedur masuk ke dalam program utamanya. Sama aja nih ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita asumsikan yang tadi, yang asalnya, ntar kita lihat di sini. Nah, ini kan masukan ya. Kita kecilkan dulu. Nah, oke. Ini masukan. Nah, kita asumsikan bahwa si write di sini, luasnya ini tidak di-outputkan di dalam prosedur, tapi kita outputkan di program utamanya. Maka, nah, ini, nah, seperti ini. Nah, luas di sini, sama perhitungannya. Nah, ini ada yang namanya var luas, tutorial. Nah, jadi kalau misalnya ada output di sini, nah, ini algoritmanya ya, input alas tinggi real, koma, output luas real. Nah, kalau ada output di sini, berarti saat pendefinisian di programnya adalah gunakan var. Nah, komanya juga gunakan ini ya, titik koma ya, bukan koma biasa, tapi digunakan titik koma. Sama seperti ini kan ya. Nah, ini nih. Ini pun sama ya, alas real. Ini buat biar bisa membedakan. Nah, ini pun boleh ya kok, alas real, koma tinggi real, lalu koma var luas. Nah, ini berarti menandakan kita akan mengoutputkan variabel luas di sini ke dalam program utamanya. Nah, karena sini sudah ada di prosedur, tentu saja kamusnya tidak perlu didefinisikan. Ya, ini kan ada var luas. Nah, cara ini nggak usah karena sudah ada dituliskan di dalam parameter formalnya. Nah, untuk dia aktualnya, parameter aktualnya ini kan A, T, dan tentukan juga variabel untuk menampungnya. Menampung luas di mana nih? Ya sama kayak tadi ya. Kalau alas dan T ditampung di alas dan tinggi, nah luas di sini pas dikeluarkan oleh prosedur, maka ditampung di L. Tentu saja kita di variabelnya tambahkan L di sini. Nah, lalu tuliskan write luas segitiga L. Seperti itu. Gitu ya. Ini yang ini merupakan inputan dari program utama ke dalam prosedur dan semuanya dieksekusi di prosedur. Kalau di sini yang keluaran ini contohnya kita memasukkan variabel alasan tinggi diproses di dalam prosedur, hasilnya dikeluarkan dulu sama prosedurnya, dimasukkan ke program utamanya. Nah, seperti ini. Ini juga sudah ini tinggal ya kalau di video tinggal di pause ya. Di play pause. Ini tinggal dicobain. Kalau kita compile, hasilnya akan sama saja. 3, 4, 6. Sama seperti saat ini yang ini di-compile. Yang membedakannya, yang dimasukkan di sini contohnya, semuanya diproses di dalam prosedur, sedangkan di sini diproses di dalam prosedur, hasilnya dikeluarkan lagi. Ya, kalau untuk input,
kita tidak perlu definisikan input ya, langsung saja nama variabelnya dan tipe datanya tentunya. Kalau output, tuliskan var. Gitu ya. Ini yang membedakan algoritma dan Pascal-nya. Jadi mengkonversi ke bahasa Pascal-nya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang keluaran. Sama juga di dalam badan kamus dari program utamanya ya. Berikutnya adalah parameter masukan dan keluaran. Ini intinya aja ya. Ini terlalu panjang mana materinya, penjelasannya. Program utama memasukkan variabel yang ke dalam prosedur. Di dalam prosedur diproses, si variabel yang tersebut dikembalikan kembali ke program utamanya. Ini. Nah, ini saya gunakan contohnya increment. Namun kalau saya contohkan ini biar lebih mudah, saya gunakan, nah, masih ingat nggak yang pertukaran nilai? Nah, pertukaran nilai ya. Nah, kita buat sebuah program dengan nama selisih. Jadi kita mencari selisihnya. Selisih dari nilai X dan nilai Y. Nah, ini program untuk menghitung selisih nilai X dan Y dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan Y. Jika X lebih kecil dari Y, maka X dan Y dipertukarkan dengan memanggil prosedur tukar. Ini. Ada variabelnya X, Y, dan Z. Integer. Nah, Z di sini untuk menghitung selisihnya ya. X, Y ini untuk nilainya. Nah, kita masuk ke program utama nih. Masukkan nilai X dan Y. Nah, kita masukkan di sini misalnya nilai yang X-nya adalah 3. Lalu di sini 2. Seperti ini. Masuk ke if-nya. Jika X itu lebih kecil dari Y. Nah, kita tahu di sini X-nya 3, Y-nya 2. Benar nggak lebih kecil? Dia false ya. Maaf, ya dia false. Kalau false langsung ke sini. Z, X dikurangi Y. 3 kurangi 2, 1. Masuklah. Nah, Z adalah 1. Selisihnya 1. Nah, kalau di sininya 2, ini 3, dia akan masuk ke sini. Ini 2, ini 3 kan. 2 apakah lebih kecil dari 3? Ya, true. Kalau dia true, maka tukarkan X dan Y-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa X, Y, dan Y ini adalah apa namanya tuh? Variabel di program utamanya ya. Nah, karena di sini kita gunakan untuk input dan output, maka X dan Y ini akan berubah nilainya. Kalau yang tadi parameter masukan, si X dan Y di sini tidak akan berubah kalau hanya masukan. Saat kita eksekusi di sini ya, write X ya, dia akan tetap bernilai X, bukan bernilai hasil perubahannya. Gitu ya. Nah, di sini X dan Y dimasukkan ke sini, ke dalam variabel A dan B. Nah, jadi kalau input dan output, sama seperti untuk yang output saja. Dia gunakan var di sininya ya. Di algoritmanya yang input atau output. Jadi di sininya gunakan var. Nah, ada temporary, ini kita gunakan pertukaran menggunakan alat bantu, variabel bantu. Ini nggak perlu dijelasin ya, karena ini algoritma standar. Intinya A dan B-nya bertukar. Setelah bertukar, akan dikembalikan lagi ke A dan B di sini. Sehingga X di sini yang asalnya 2, setelah ditukar di sini, kan temporary sama dengan A. A di sini kan 2 ya. Lalu A di sini jadi B. B-nya 3. Jadi A3, B-nya temporary 2. 3 dan 2 ini tukeran ke sini. Jadi yang asalnya X-nya 2, dia akan berubah jadi di sini jadi 3, ini jadi 2. Sehingga saat dikurangi pun dia tidak akan menjadi negatif. Gitu ya. Kita compile. Kita compile. Nah, nilai X-nya 2, ini 3, ini 1. Lalu kita execute lagi. Ininya 2, ini 3, tetap 1. Gitu ya. Ini hanya contoh untuk parameter inputan dan masukan. Bingung? Oh ya.
Lumayan bingung, Pak. Lumayan Bingung, Pak. Lumayan ya, stres mana ya. gitu ya. Lumayan, Pak. Karena kita memang kesulitan kita itu adalah tidak bisa mempraktekkan langsung gitu. Makanya saya caranya ya seperti ini ya. Ini emang ada rugi ada enaknya pelajaran online tuh. Enaknya ya kalian bisa tonton ulang gitu ya. Nah, nggak enaknya ya kalian nggak bisa mempraktekkan langsung. Jadi kalau misalnya mau nanya di saat yang itu susah juga saat ini gitu. Nah, kan harus dipraktekkan. Nah, ini udah saya bikin slide-nya itu berbeda dengan sistem slide yang pembelajaran offline atau luring. Ini emang udah didesain slide-nya itu untuk pembelajaran daring, di mana algoritmanya yang biasa saya tulis di papan tulis, ya saya tuliskan di slide gitu. Udah aja bedanya kan. Yang biasanya juga kita pecahkan bareng-bareng, ini kalau misalnya kita pecahkan bareng-bareng di sini, ini bisa sampai 2 jam lebih nih. Mantap. Otomatis bandwidth kalian juga kekuras gitu kan ya. Ribet juga. Iya, betul. Terus kalian juga pasti bosan. Jamin lah. Kalau misalnya terlalu lama-lama di depan komputer juga bosan. Masalahnya kalian cuma dengerin gitu. Benar, Pak. Udah Bang benar. Ya gitu. Makanya akhirnya langkah-langkahnya adalah saya buat slide yang readable. Jadi dibaca dan kalian harusnya bisa paham dengan membaca dan mempraktekkan. Jadi kan ini ada algoritmanya, tinggal kalian praktekkan, ubah ke bahasa Pascal. Jadi saya kenapa nggak algoritma dan pemrogramannya? Ya kalau kayak gitu, apa yang kalian belajar? Tinggal kalian copy paste beres. Nah, kalau ini kan algoritmanya kalian konversikan ke dalam bahasa Pascal. Oke, ini kesimpulannya. Dari parameter masukan, berarti dari program utama masuk ke prosedur, parameter keluaran dari program utama menerima nilai atau variabel dari prosedur, nilainya. Kalau masukan dan keluaran, dia program utama dan prosedur saling bertukar nilai. Seperti itu. Oke, ini untuk yang prosedur. Kalian harus cobain. Bener aja, yang cobain. Nah, seperti yang kemarin saya saya notice di grup ya, cobain yang kasus ATM. Kasus ATM kita tahu ya, case 1 dia memanggil lihat saldo misalnya. Kalau yang if 2-nya dia masukkan atau melakukan penarikan uang. Yang 3 lakukan nabung lah, input saldo, penambahan gitu ya, nabung. Nah, kalian buat si itu pemecahan masalah untuk tiap case-nya itu ke dalam prosedur. Jadi pas di dalam case-nya if case 1 misalnya. Nah, lihat saldo dalam kurung parameternya apa? Saldo. Nah, jadi masukin prosedurnya, prosedur saldo. Kedua, case 2 atau nggak if jika pilihan menunya 2, maka panggil prosedur penarikan dalam kurung parameternya apa? Nah, gitu. Kalian cobain dulu aja. Itu harus dicobain. Nah, itu untuk supaya biar kalian lebih paham tentang prosedur itu. Kalau di sini kan hanya contoh-contohnya hanya simpel ya. Hitung luas segitiga, pertukaran nilai, itu simpel. Nah, coba yang ATM itu kalian ubah ke dalam pemrograman modular. Oke? Nah, ini untuk prosedur nih. Ini baru prosedur nih. Awalnya saya mau fungsi juga disatuin gitu hari ini. Mohon kasihin ke kaliannya. Oh my god. Nah, tegar dong. Oh my god tuh. Tadi fungsi matematika, Pak. Beda ya, bukan. Ini function, bukan fungsi matematika ya, tapi function. Ya bahasa Indonesianya fungsi sih. Gitu ya. Nanti akan dibahas minggu depan, tenang. Ini mau sekarang? Jangan, Pak. Udah, Pak, tolong Pak, Nanti, Pak. musik, Pak, ya Allah. Bocoran. Tadi force Pak. Otaknya force ya. Ini ada yang attack not responding nggak? Sekali Not responding gitu ya, attack diem, stuck gitu kan. Udah nge-freeze, Pak. Blue screen. Saya error, Pak. Udah blue screen ya. RAM-nya nggak kuat ini, Pak. Kebanyakan. Nah, ini kenapa? Ini baru sebelum UTS ya. Ini baru materi-materi sebelum UTS. Nah, materi setelah UTS itu lebih pusing lagi. Ada yang namanya pengurutan. Ada yang file, array. Jadi persiapkan diri kalian untuk UAS-nya nanti. Nah, tapi nanti mah offline kan, Pak?
abis semester 2 mah katanya. Semester 2. Berarti Maksudnya abis UTS. Januari itu kita baru ada wacana bahwa kita akan offline. Nah, tapi bukan berarti setelah UTS ya. Karena UTS-nya pun kan kalian November ya. Iya. Iya, betul. Desember masih ada sekitar 4 minggu, 3 atau 4 mingguan. Nah, berarti kalian itu pun di situ pun berarti 4 minggu pertama kalian tetap offline online. Nah, kalau misalnya Januari benar bisa offline, ya berarti tinggal 4 pertemuan lagi. 4 pertemuan lagi. Puas. Puas. Nah, Itu 3-4 minggu tenang atau minggu merah? minggu belajar lah kan Desember. Pengen Pikiran- tenang aja. Ini pengen tenang Ya. aja nih. Minggu tenang we terus. Santai dulu. Ingat ya. Jadi kita tinggal pertemuan tinggal satu kali lagi ya. Membahas tentang fungsi atau function. Itu memang awalnya saya pengen ngebahasnya sekarang. Cuman takutnya kalian not responding. Jadi udah prosedur dulu ya. Nah, takutnya not responding. Karena ini harus dicobain. Jadi supaya biar kalian lebih paham ya harus dicobain. Ya. Tuh. Kita juga saling ngerti aja, bapaknya juga capek kok pasti. Iya. Enggak, saya masih semangat ya. Mau fungsi. Bapak masih on fire. Nah, Mas Anwar, saya dari pagi ini ngajar banyak banget nih. Nanti malam pun ada lagi nih PSTI. Jadi 10 ya? Pak ya? fire nih, biar sekalian aja capeknya ya, malam capek sekalian gitu. Nggak. Nanti saya tujuannya supaya biar kalian lebih paham. Jadi cobain, baca slide-nya, tonton videonya, lalu kalian praktekkan. Seperti itu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, ada yang tanyakan? Pusing Pak saya. Oh, pusing. Pusing. Ini baru algoritma loh. Belum ke materi pemrogramannya loh. Benar-benar yang pemrograman ya. Semester 2-nya apa ya? Pemrogramannya, Iya. benar-benar pemrograman. Pemrograman dasar. Karena algoritma itu ini melatih kalian berpikir logis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi target dari algoritma itu bukan kalian jago pemrograman, tapi kalian lebih paham untuk memecahkan masalah secara logis. Berarti di semester 2 itu nggak pakai algoritma lagi ya Pak? Benar-benar pemrogramannya langsung gitu? Atau siapa? Nanya. Atau siapa? Masih banyak nanya. Tetap lah, semester 2 tetap. Jadi nanti itu ya, kalian algoritma ini lama-lama kalau udah terasa ya, itu nggak usah ditulis. Di otak kalian udah kerancang kayak gini ya. Kayak masa soal pertama nih. Oh ini bikin red bintang. Oh ini pakai for dalam for. Pakai perulangan dalam perulangan misalnya. Udah. Oh for tuh gimana sih? Oh kalau for di sini pakai gini. Udah. Karena itu udah langsung terkotret lah ya. Terkotret di otak kalian gitu. Lama-lama pasti kan Udah gitu. masuk di dalam kepala. Udah hatam lah gitu kesannya gitu ya. Penyesuaian Pak otaknya. Nah, karena semester 1 itu ya tetap ditulis. Semester 2 tulis nggak? Masih ada beberapa mata kuliah pemrograman yang mewajibkan kalian menuliskan algoritmanya. Tergantung kebijakan dari dosen masing-masing ya. Tapi kalau dosen yang saya kenal itu tetap harus menuliskan algoritmanya. Berarti puncak-puncaknya mas semester 5 ya Pak? Semester ini kalian sekarang semester berapa sih? 1 ya? Ada berapa orang sih di sini? 47 orang. Ini mungkin 47 ya. Ini yang datang berarti 46 nih. Kan 47 itu include sama saya ya. Berarti Ya, ada Pak. 46. Ya. Saya harap semester 3 tetap 47. Itu aja. Kayaknya semester 5 Pak. Ternyata semester 3. Kata siapa? Seriusan. Udah. Semester 1 nih. Halo, pusing nggak apa-apa aja lah. Baru perkenalan. Oke. Semester 2 nih. Mulai banyak masalah. Udah pusing gini nih. Gue kayaknya semester 3 keluar aja deh. Nah, gitu. Bukan semester 5 tapi semester 3. Jadi saya harap semester 3 itu kalian masih utuh. Bapaknya juga dari semester 3 udah ngingetin coba gimana semester 5. Udah diwanti-wanti ini. Iya Nah, benar. ini kenapa? Karena banyak yang gini loh ya. Jadi jangan sampai kalian menyesalnya terlambat. Lebih baik menyesal dari awal. Nah, karena yang namanya penyesalan itu kan di akhir. Ya. Jadi kalau di awal pendaftaran, jadi kan daftar dulu baru nyesel gitu. Jadi sebenarnya penyesalan nggak di akhir-akhir, nggak terlalu di akhir banget gitu ya. Jadi Ya, semester tapi 3 itu kan pencicilannya baru berarti. 1 tahun gitu ya.
Jadi kalau kalian udah ngerasa, wah ini kayaknya gue nggak masuk nih jurusan ini nih, ya Allah pusing banget. Nah, bisa ya kalau misalnya baru pertama nih, keep fighting aja gitu, tetap lanjut. Lanjut. Oh banyak juga kok yang awalnya pusing di semester 1 semester 2, pas lanjut lancar-lancar aja, malah lebih sukses daripada orang-orang yang lebih jago pada awalnya. Jadi jangan di sini ya, yang perlu diperhatikan, jangan karena kalian belum bisa saat ini kalian langsung nyerah. Jangan kayak gitu ya. Jadi usahakan ya terus belajar. Toh kalian juga dulunya awalnya nggak bisa jalan kan, tapi dengan kalian belajar jalan terusan dilatih, yang awalnya jalan jatuh, terus makin lama kan makin ahli jalannya. Nah ini pun sama. Di sini awalnya susah. Semua juga saya akan bilang bahwa yang namanya proses belajar itu tidak ada yang mudah. Semua susah. Belajar, jangan kira kalian jurusan lain juga mudah, enggak. Sama. Awal-awal itu pasti susah. Yang namanya proses belajar itu susah. Jadi harus terus belajar, dilatih untuk bisa jadi mahir. Gitu. Oke, Pak. Siap. Tetap jaga semangatnya ya, walaupun tetap di rumah. Kita bertemu lagi minggu depan. Oh ya maaf, ini udah ada yang tanyakan nggak? Besok Pak ketemu lagi. Oh enggak, kan besok praktikumnya itu ya kalian cobain yang ATM itu. Karena kalau misalnya kita praktek, ya saya cuma liatin kalian tuh. Cobain, ayo. Cobain, error nggak? Nggak ada. Hanya jadi ngawas gitu kan. Karena kan Jadi pertemuan seperti algoritmanya udah saya set juga ya di slide-nya ya. Yang biasanya saya tulis tangan di papan tulis. Videonya kapan diupload, Pak? Videonya kapan diupload? Langsung. Sekarang kelas terakhir. Langsung. Oh, pertemuan Zoom jadi berarti satu kali aja, Pak? Ya, supaya biar lebih mengefektifkan atau mengefisiensikan keuangan ya. Keuangan, siap. Ya kan, semakin kita sering pertemuan kayak gini kan, bandwidth kalian terkuras ya. Jadi, kita udah usahakan pertemuan itu hanya diskusi gitu. Dan untuk membahas materi pun ya hanya poin-poinnya aja gitu. Intinya apa sih ini materi kali ini gitu. Itu aja. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau tanyakan nih, sekarang belum ada tanyakan Pak. Minggu depan misalnya pas pertemuan fungsi mau tanya, Pak saya mau nanya yang pertemuan kemarin, boleh aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Oke? Ini berarti nggak ada yang tanya ini. Udah pusing ya? Iya Pak. Bagus. Itu bagus. Kalau kalian pusing berarti mikir. Iya benar juga Pak. Ya. Benar juga Pak. Iya lah. Kalau misalnya kalian nggak mikir, pusing nggak? Nggak apa, gampang lah. Berarti nggak mikir nih. Kalau mikir otak itu udah ke ini. Iya tuh. Mending ada kepala pusing daripada nggak punya kepala serem. Ya, nah, itu. Ini Tegar minta dapat A nih kayaknya. Itu Pak. Aduh, baru minta ya, tapi belum disetujui ya. A dikurang B gitu Pak. Jadi C. Oh, iya, jangan, amit-amit ya Allah. Nggak mau ngulang, ampun, nggak mau ngulang. Kapok. Usahakan ya, saya bilang kalian, yang IPK maaf, yang SKS-nya besar itu usahakan minimal B. Minimal ya. Minimal. Kenapa? Setidaknya nggak ngerusak IPK. Ya, Pak. Dibandingin kalau misalkan IPK di kisaran 3 itu berarti nggak boleh ada yang C gitu Pak atau saya juga C banyak. Terutama di matematika. Nah, itu Pak, matematika. Ilmu saya total nilai C. Ini jujur aja ya. Saya total nilai C itu ada 7 SKS. Mantap gitu. 7 SKS. Itu kalkulus 1, kalkulus 2, logika matematika. Matematika semua. Saya berhubungan sama matematika, saya jujur kurang. Gitu ya. Saya jujur kurang. Nggak bisa, apalagi kalkulusnya. Padahal sebenarnya itu dipakai nanti di pemrograman citra. Kalau kalian nanti pas di semester 5-nya pemrograman citra, itu ilmu kalkulus itu dipakai. Matematika gampang, Pak. Jangan kira matematika itu tidak digunakan ya. Penemu komputer pertama itu ilmu matematika ya. Yo. Nemunya di mana, Pak? Bukan saya yang nemuin, bukannya. Kan PST-nya bukan sama saya sih, jadi nggak ini ya. Berani ya. Iya. Apa senior saya itu. Beliau senior saya, jadi lebih mantap. Diajar beliau rasanya mantap. Mantap ya, bagus. Oke,
supaya biar kalian juga nggak banyak-banyak membuang-buang kuota ya, dan kalian juga bisa tidur langsung. Makan. Maghrib dulu, Pak. Maghrib dulu Pak, sholat. Masih 1 Jam jam lagi. 5. Ini kita masih di pulau yang sama kan? Pulau Jawa kan? Atau ada yang di pulau lain? Atau di waktu Indonesia Tenggara, lain Pak. gitu? Di Nusa Tenggara Barat. Berarti WIT ya? WIT atau Wita? Wita, Pak. Masih Wita ya? Pak, Berarti wibu itu Pak. Wibu. Parah. ya ampun, emang jadi ngobrol ya. Oke. Kasih C, Pak. Bukan tamnya udah lihat belum Pak? Oh, tenang. Nanti udah lihat. Oke. Sip. Yang apa? Berarti 1 jam ya. Oke. Mungkin yang di Wita persiapan buat maghrib. Buat yang WIB juga 1 jam lagi persiapan buat maghrib. Saya akan akhiri saja pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Yang saya tekankan ke kalian, praktekan. Jadi jangan cuma dibaca slide-nya, lihat tonton videonya, tapi juga praktekan. Absennya gimana, Pak? Absennya Dari berdasarkan LMS. LMS. Ya. Masih yang Jadi, checklist itu, Pak. Ya, pastikan terchecklist sebelum minggu depan atau sebelum hari Sabtu ya. Jadi juga kan tinggal gampang ya. Slide-nya tinggal dibaca, video tinggal ditonton. Sabtu Gitu kan, ya. katanya nggak bisa dibuka Pak ya, Mas? Mana? Ya, Iya, Sabtu nggak bisa Sabtu. dibuka. Sabtu nggak bisa. Ya, berarti jangan hari Sabtu juga kalian bukanya. Kan Ya. bisa hari Jumat juga bisa. Gimana sih? Gimana? Ya, Sabtu jangan dibuka. Jumat kalian bukanya. Bener. Oke. Sip ya. Ini juga videonya akan saya upload segera. Jadi tinggal Ya, Pak. nanti saya Sangat akan ditunggu. diinfokan di grup gitu ya. Sangat Oke. ditunggu, Pak. Oke, siap. Terima kasih atas waktu yang kalian sempatkan untuk di pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Oh, ada chat nih. Oh, udah ya tadi ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Iya.